Pemirsa, Komnas HAM menunjukkan foto mayat Brigadir Yosua Huta Barat setelah penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo. Dalam foto itu terlihat Yosua sudah terkapar. Foto ini ditunjukkan oleh Komnas HAM dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM tadi siang. Komnas HAM menyebut foto itu merupakan kondisi mayat kurang dari 1 jam setelah kejadian. Sebelumnya Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil penyidikan dan pemantauan kasus Yosua ke Polri. Laporan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komnas HAM ke Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi. Mohon maaf kami blur karena itu Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Septa dan Mbak Irma. Saya ingin ke Mbak Irma. Ya, tadi ditunjukkan foto 1 jam kurang lebih setelah kejadian. Ini tentu menjadi diskusi juga di tengah publik gitu. Perlukah memang itu ditunjukkan ke publik ya dalam kondisi mayat terkapar? Bagaimana tanggapan Anda? Mbak Irma? Ya, sorry, boleh diulang? Mbak Irma bisa mendengar suara saya? Iya, boleh diulang. Baik, ini berbicara tentang rilis yang tadi disampaikan oleh Komnas HAM, salah satunya menunjukkan foto korban tengah terkapar. Ini kalau Anda sendiri melihatnya hal yang wajarkah itu ditunjukkan ke publik? Kenapa baru sekarang ditunjukkan? Iya kan? Jadi saya tuh melihat bahwa ini adalah konstruksi yang dari awal sudah gagal, lalu kemudian coba dibangun lagi dengan narasi yang sama. Jadi kalau saya jadi penyidik, saya akan menyelidiki di mana itu handphonenya Joshua. Lalu di mana itu CCTV yang di Magelang, di mana dia punya laptop, di mana dia punya rekening koran dan ATM, maka bisa dimulai scientific crime investigation mulai dari sana. Bukan dari rekomendasi Komnas HAM atau Komnas Perempuan atau rekomendasi dari manapun juga. Penyidik ini punya kemampuan untuk membuat kejahatan itu menjadi terang benderang. Dan itu belum dilakukan. Jadi menurut saya, senario yang dijalankan pelecehan seksual itu sudah tidak laku lagi. Baik. Mana mungkin kamu mengadukan pelecehan seksual di Jakarta, lalu kemudian, oh saya lupa ternyata pelecehan seksualnya di Magelang, terjadinya di tempat yang lain, pada waktu yang lain. It doesn't make sense. Baik, artinya rekomendasi yang baru diumumkan oleh Komnas HAM hari ini membuat kasus ini maju mundur ya? Bukan maju mundur, kita mundur 10 langkah. Mundur 10 langkah. Betul, dan itu membuat rekomendasi itu menjadi rekomendasi yang maha dungu kalau menurut saya. Kenapa kita melupakan laporan palsu? Sudah diperiksa belum? Kenapa dia membuat laporan palsu? Suami istri itu berdua. Dan itu tidak ada bukti sama sekali, tidak ada dasar sama sekali. Dari situ kita tahu bahwa dari awal rekayasa kasus ini gagal. Baik. Dari mulai jenazah dibuka, rekayasa tidak berhasil. Kenapa sekarang diulang lagi? Itu kan sama juga, ini 2 bulan loh. 2 bulan. Ya. Ini menunjukkan bukan hanya pelecehan hukum, tapi kegagalan untuk membuat kasus ini menjadi terang. Karena kita dibawa muter-muter ke belakang lagi. Dan di dalam yang tadi Anda sampaikan itu, Komnas HAM punya peran ya? Punya peran, seharusnya dia melihat apakah ada pelanggaran HAM. Kalau otopsi pertama dan kedua diumumkan dokter tidak ada penganiayaan, foto yang kita lihat itu penuh dengan luka-luka, ada sayatan, ada penganiayaan tentunya. Tapi kan begini, ada bukti yang berbeda, lalu ada narasi yang berbeda. Kita diharapkan percaya akan narasi, kan nggak begitu. Baik. Yang namanya penyidikan itu informasi-informasi yang paling sulit sekalipun harus didapatkan untuk menjadikan konstruksi bahwa kasus ini bukan sekedar pelecehan seksual karena itu tidak pernah ada. Dan itu sangat menyakiti hati keluarga, orang tua, dan juga orang yang punya nalar kritis. Baik, karena kalau Mas Septa sendiri punya pandangan seperti apa? Karena mungkin masyarakat berpikir bahwa ini kan sudah di SP3-kan, tapi kan itu laporan untuk Duren 3, pelecehan seksual yang tadi disampaikan itu bohong begitu kan. Dan sekarang kasusnya di Magelang. Apakah harus menunggu adanya laporan Ibu PC ya di TKP atau di Magelang begitu, atau rekomendasi ini bisa menjadi dasar sekali lagi tadi ya, kalau versinya Mbak Irma bahkan mundur, ini bukan maju kasusnya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, yang pertama rekomendasi dari Komnas HAM tentu tidak akan berdampak pada proses
yang telah dilakukan oleh Polri. Artinya proses penyidikan pemberkasan kan terus berjalan dan sudah dilimpahkan juga untuk tahap pertama Sekalipun di kejaksaan. P19 ya. Sekalipun P19 itu hal yang wajar gitu ya, untuk ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Tapi yang jelas surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kan sudah dikirim ke kejaksaan dan berkas juga sudah dikirim seperti itu. Jadi tidak akan membuat proses ini mundur seperti itu ya. Dan rekomendasi Komnas HAM juga tidak akan mengikat karena dia bukan penyidik untuk tindak pidana umum seperti ini, tapi dia adalah penyidik untuk dugaan pelanggaran HAM berat. Baik, tapi kenapa kasus kekerasan seksual itu perlu untuk dimunculkan? Itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Ya, saya kira ini kan Komnas HAM menyampaikan apa yang didapatkan sebagai suatu fakta ketika melakukan proses investigasi terhadap kasus ini sejak awal, kan begitu. Tentu kita juga sebagai masyarakat umum, termasuk saya kan belum pernah membaca nih secara langsung rekomendasi dan hasil utuhnya seperti itu. Makanya kemudian tentu saya meyakini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai satu rekomendasi juga ada dasar-dasarnya, berdasar fakta-fakta juga seperti itu. Nah, nanti kita lihat kalau itu memang merupakan suatu yang tidak berdasarkan fakta, hanya keterangan Ibu PC saja misalnya, tentu ini juga tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Iya, Itu yang akan jadi pertanyaan diabaikan kan saja begitu. oleh penyidik. Apakah seperti itu. Sesuatu yang mungkin saya dapat dari pengakuan demi pengakuan dan mereka yang diperiksa itu adalah para tersangka, itu kuat menjadi acuan begitu? Ya, kalau keterangan saksi satu saja kan tidak cukup menjadi satu alat bukti keterangan saksi, karena unus testis, nullus testis, kan begitu prinsipnya. Dan juga keterangan dengan saksi-saksi yang lain itu harus ada kesesuaiannya. Kalau tidak ada kesesuaian juga tidak akan membangun suatu konstruksi keyakinan pada penyidik. Sehingga kemudian sekali lagi rekomendasi dari Komnas HAM itu juga akan diabaikan begitu saja oleh penyidik. Juga tidak ada artinya gitu. Baik, Mbak Irma, apakah Anda membaca soal arah kasus ini sebetulnya mau diarahkan kemana begitu? Karena ada juga masyarakat yang menilai bahwa kalau kita bicara tentang keterangan dari kuat, keterangan dari tersangka lain, itu kan dalam tanda petik orang-orang yang sudah hidup lama dengan Putri yang setidaknya pasti loyal juga terhadap empunya begitu. Begini, keterangan para tersangka itu paling rendah, tidak bisa dipercaya karena mereka punya hak untuk mangkir, punya hak untuk membela diri. Lalu yang kedua, jangan dilupakan kebohongan yang dilakukan pada laporan pertama itu harus dijadikan sebagai dasar dong, bahwa kamu adalah seorang pembohong. Kamu membuat laporan yang membuat orang rekonstruksi 2 kali loh di Duren 3 berdasarkan laporan pelecehan seksual yang salah. Kalau sekarang lokus deliktinya kemudian pindah, itu kan merupakan sesuatu keanehan dan ketidak masuk akalan. Tidak perlu membaca, tidak perlu melihat secara akal sehat saja. Bagaimana kamu dilecehkan di Magelang, sesampai di Jakarta, kamu tidak ingat sama sekali soal itu dan tidak ada laporan mengenai itu sama sekali. Karena memang pelecehan seksual itu tidak pernah ada. Jadi baik di Duren 3 atau sekarang mundur ke belakang, tentu saja itu mundur. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Reka itu tidak mundur, itu menurut saya salah. Karena pertama kali laporan palsu adalah mengenai pelecehan seksual yang tidak pernah ada. Tempatnya dan waktunya itu di Duren 3. Magelang itu sebelumnya. Jadi kita masa dibawa retroaktif terhadap sesuatu yang sudah salah dan bohong. Jadi itulah, jangan dilupakan laporan palsu yang dibuat oleh pembohong yang merekayasa sejak awal. Baik. Ketika rekayasa ini terbuka, tetap harus mencari alasan pelecehan seksual supaya dapat satu alasan. Jadi saya punya alasan untuk membunuh karena istri saya dilecehkan. Kan itu yang selalu dinarasikan. Menjaga harkat dan martabat keluarga. Tidak ada harkat dan martabat keluarga ketika seorang polisi membunuh ajudannya di rumahnya sendiri. Harkat dan martabat kepolisian seluruh Republik Indonesia dipertaruhkan dengan kelakuan seorang kadif propam yang membuat cemar, coreng, aib seluruh institusi. Jangan dilupakan hal itu. Jadi kita tidak bisa melihat kasus ini terlepas. Ada Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk apa dari awal
sudah bohong, Iya. sudah tidak ada dasarnya. Artinya menurut Anda ini bisa dikesampingkan ya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM hari ini itu? Tentu saja penyidik itu harus meneliti forensik, digital forensik. Mana handphonenya Joshua, ada 4 handphonenya. Di situ bisa di-trace pembicaraannya. Lalu ada laptopnya. Lalu ada CCTV di Magelang. Ada rekening koran. Dari aliran uang-uang itu, maka akan lebih jelas konstruksi dari perkara ini. Bukan sekedar omongan Kuat Ma'ruf atau Putri Cenrawati yang dua-duanya harus diabaikan. Baik. Karena narasi itu dari awal sudah menyesatkan. Baik, ini kalau berbicara tentang bahasa Mbak Irma, narasi begitu kan, oke ya, pembunuhannya memang satu materi yang terbukti begitu. Tapi Ya. latar belakang itu kenapa dimunculkan, ada juga diskusi di tengah publik itu adalah untuk memberikan alasan yang kuat kepada seorang Sambo begitu kan, untuk mengeksekusi seorang laki-laki dalam hal ini korban yang telah memperlakukan tidak wajar terhadap istrinya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau saya melihatnya hukum pidana bekerja tidak seperti itu gitu loh. Narasi-narasi yang dibangun itu tidak akan berdampak apa-apa kalau itu tidak bisa dibuktikan, tidak ada keterkaitannya dengan proses perbuatan yang didakwakan pada terdakwa nantinya gitu. Jadi hukum pidana itu bekerjanya berdasarkan bukti, berdasarkan fakta-fakta Tapi yang seberapa dijadikan kuat sebagai pembuktiannya. rekomendasi itu untuk ditindaklanjuti atau tidak oleh Polri? Ya, tidak ada kekuatan mengikatnya gitu loh. Sangat tergantung pada penyidik Polri, rekomendasi itu nanti akan dipelajari. Kalau memang menurut penyidik Polri ini tidak ada pintu masuk dan tidak ada juga petunjuk untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelecehan seksual, ya penyidik Polri tidak akan melakukan penyidikan lagi. Apalagi penyidik Polri sudah tegas meng-SP3-kan laporan ini gitu loh. Pasti alasan Polri meng-SP3 laporan dugaan pelecehan seksual ini juga ada dasar hukumnya seperti itu. Sehingga kemudian nanti kalau apa yang direkomendasikan ini bisa membantah alasan hukum yang dijadikan dasar penyidik melakukan SP3 atau tidak gitu loh. Nah, kalau itu tidak bisa membantah ini berarti dengan sendirinya apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM itu tidak akan ada dampak apa-apa. Baik, begitu gitu loh. Mbak Irma, ini berkas dari Bu Putri juga sudah masuk tadi pagi ke Kejaksaan Agung. Hal lain apa yang mungkin harus menjadi catatan penting ini? Ya, yang menjadi catatan penting adalah bahwa semua omongan itu tadi kan dibilang bahwa polisi bisa saja mengabaikan. Polisi tidak mengabaikan. Ingat loh, rekonstruksi pertama, kedua, dan arah daripada konstruksi perkara itu pada waktu dilakukan laporan palsu mengikuti laporan palsu itu. Padahal tidak ada bukti. 1 bulan lamanya. Jadi menurut saya, jangan dipermainkan lagi sesuatu yang sudah menjadi kebohongan publik. Lalu bagaimana sekarang sudah diserahkan berkasnya? Penyidik itu tolong diperiksa. Handphonenya Putri Sambo, handphone dari 8 ajudannya termasuk Joshua, handphonenya Sambo sendiri, CCTV di Magelang, laptopnya di mana, rekening korannya di mana, ATM-nya 4 hilang di mana. Itu baru namanya scientific crime investigation. Jangan kemudian diarahkan kepada remeh-temeh pelecehan seksual. Ini pelecehan hukum. Jadi kalau kita melakukan rekonstruksi atau penyidikan berdasarkan narasi dari Kuat dan Putri, maka itu menjadi arah yang pengadilan yang sesat. Sementara bukti-bukti empirik, bukti-bukti yang ada itu katanya hilang. Seandainya handphonenya hilang, itu datanya bisa di-trace melalui provider. Dari situ dong, trace the money, trace the digital forensik, baru kita bisa bicara soal scientific crime investigation. Itu saja. Baik, ini mudah-mudahan ya apa yang tadi Anda sampaikan memang memperkuat juga semangat dari Polri yang memang berjanji untuk transparan begitu. Terima kasih Mbak Irma Huta Barat sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Mas Septa, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.